Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi di tutorial belajar Flutter kita. Di video kali ini kita akan membuat pendaftaran user ya, pendaftaran user yang nantinya datanya akan disimpan di database. Di sini kita menggunakan API. Keterangannya untuk URL-nya nanti seperti ini. Ini URL API-nya. Sorry kalau Oke, sekarang udah tampil datetime field-nya. Ini ya yang garis ini. Nih, kita klik muncul. Kita kasih dulu biar ada ininya, ada labelnya. Decoration, input decoration, label text, tanggal lahir. Oke, simpan. Kita lihat dulu. Oh ini. Ya. Nah, ini controllernya belum kita buat ini. Kita buat dulu controllernya, txt tanggal lahir. Oke, baru kita berikan controllernya, controller txt tanggal lahir. Oke, nanti value-nya kesimpan di sini ya, txt tanggal lahir. Ini kalau kita mau menggunakan validasi bisa, nanti tinggal lihat di sini ya, tutorialnya ini kan ada nih. Jadi dia tidak langsung return, tapi dia menggunakan await dulu supaya datanya nanti dapat, kemudian baru dibuat kondisi seperti ini. Ya, jadi kalau mau divalidasi di sini boleh. Nah, selanjutnya kita buat fungsi di sini, function do daftar misalnya ya. Function do daftar. Oh, ini sebenarnya fungsinya kayak login ya. Saya coba cek login. Kalau dia kan harus ada feature, dia harus pakai nih feature nih ya, karena kan kita kan mau ngirim data ke server ya. Feature do login, kemudian dia menggunakan asin seperti ini. Nah, karena kita menggunakan HTTP request, kita copy juga nih di atas ini, kita copy nih package HTTP-nya. Kita kan pakai nih, ini pakai 3 ini, copy aja 3 ini enggak apa. Karena kan daftar itu sebenarnya sama seperti login ya, sama saja seperti login, sama-sama ngirim data ke server. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau melakukan validasi manual, validasi manual yang harusnya dilakukan di masing-masing field, tapi kita lakukan di sini boleh. Misalnya gini, saya ambil dulu nilainya, string nama sama dengan txt nama titik text. Coba kita print dulu, dia nilainya nol atau ini ya, nilainya nol atau kosong. Nah, on preset to daftar seperti ini. Oke, kita coba nih, saya klik nih, kan nilainya kosong ya, berarti gini caranya. Jika nama sama dengan kosong, nah ini kan gampang ya, validasi yang paling gampang itu kan gini. Setelah nama tadi apalagi kita email ya, email txt email.text, kemudian password txt password password sama dengan txt password.text, kemudian asal sekolah sama dengan txt asal sekolah .text, kemudian tanggal lahir sama dengan txt yang barusan kita buat tadi, tanggal lahir. Tanggal mana dia, kan ada ini ya, .text. Nah, if-nya kan tinggal kita buat nih, atau email sama dengan kosong. Oke, apa yang mau kita lakukan kalau dia kosong? Misalnya kita tampilkan
alert ini ya. Bentar, saya lupa. Kita lihat di sini dulu. Alert dialog itu. Oh, ini alert ini. Ini login gagal ya, berarti alertnya yang ini. Oke. Bukan login gagal tapi data tidak boleh kosong. Kemudian return. Ya, oke, seperti ini. Jadi begitu diklik, wah, kok tidak muncul dia. Bentar, kita lihat lagi. Alert kontaknya progress dialog. Kontaknya dapat dari mana sih? Ya, ini harusnya sudah benar. Oh, pakai empty ya, sorry. Ini kan sama ya, validasinya kan sama, bukan sama dengan kosong, tapi is empty. Ini juga sama, dot is empty. Intinya itu harus sama persis nih. Nah, ini kan sudah pernah kita buat nih. Ya, udah pernah kita buat. Oke, coba dulu. Nih, data tidak boleh kosong. Oke, ini validasinya. Nah, nanti mekanisme untuk ngirim datanya ke server juga sama. Ya, makanya kita copy paste saja. Dari sini, final response, saya copy nih. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Jadi kan kalau udah terisi itu enggak apa-apa. Oh, progress dialognya ya. Ini juga nih, berarti dari sini sampai sini. Copy sampai sini juga enggak apa. Jadi kita copy dari progress dialog sampai bawahnya ya. Oke, seperti ini. Ini progress dialog sudah, loading sudah. Nah, URL-nya kan kita ganti ya. Ini sesuai dengan tadi, sesuai dengan keterangan tadi API-nya tadi. Nah, bodinya, data yang dikirim di bodinya kan beda nih. Ada email, ini nama, tinggal ambil aja, nggak perlu pakai txt. Ini ini email. Sebelumnya ada, nggak mesti berurutan ya, nggak mesti berurutan. Tapi kalau biar lebih gampang, nama, email, kemudian password, kemudian asal sekolah, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oke, saya ada 1 2 3 4 5, ada 5 data, 1 2 3 4 5. Oke. Nah, bedanya di sini responnya kan bukan 200 tapi 201 ya. Kalau 201 login, bukan login berhasil tapi data berhasil disimpan. Nih, selain itu data gagal disimpan. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu nama lengkapnya, misalnya Wawan, emailnya wawani@gmail.com, passwordnya 1, ini pilihan sekolahnya, ini overflow, nanti kita cek ya, tanggal sekarang aja, kita daftar. Nih, data berhasil disimpan. Nah, ini harusnya udah kesimpan datanya di API kita ya, datanya udah kesimpan di API kita. Tinggal gini, ini kan sebenarnya kan harusnya ada button ya, ada button ini dialog kalau saya tidak salah, dialog button, teksnya tuh childnya teks ya, teks. Oke, on pressed 0. Ini kenapa di error? Oh, bukan dialog, flat ya, flat button. Oh, kita lihat aja dokumentasinya langsung mendingan, saya lupa. Kan ini kan kita pakai airflutter alert ya, airflutter alert, kita cari saja.
di dokumentasi pub.dev-nya. Jadi kita mau ganti ini teks di buttonnya, saya lupa perintahnya. Buttons, oh array ya, dalam bentuk array, dialog button, baru on preset. Oke, tadi mana tadi dia? Di bawah nih button. Kemudian array, nah dialog button, baru childnya teks. Oke, kemudian on preset, navigator dot pop contact. Kita coba dulu. Gini. Ini kalau disimpan 2 kali harusnya error. Ya, kenapa? Karena ini tidak boleh sama. Ya, email itu tidak boleh sama. Wawani, Wawana misalnya, kali ini boleh. Oke, daftar sekarang. Nih, tombolnya kan jadi oke nih. Oke. Nah, kita mau buat 2 tombol. Ya, kita buat 2 tombol. Jadi 1 tombol input lagi, 1 tombol input lagi. Ini untuk belajar saja ya, karena kalau daftar kan tidak perlu sebenarnya. Ini untuk belajar saja. Ini untuk tombol lanjut login ya. Nah, kalau kita kalau input lagi itu sebenarnya tinggal tutup, kemudian txt nya kita buat set state dulu, kemudian txt nya itu kita kosongin semua. Misalnya txt nama teks sama dengan kosong misalnya. Ini contoh saja. Kita coba nih. Kita coba. Saya klik input lagi. Kan namanya kan kosong lagi nih. Ya, jadi dia bisa input 2 kali atau 3 kali. Nah, sebenarnya kan enggak gitu ya. Kalau daftar kan enggak gitu. Kalau daftar tuh misalnya harusnya begitu diklik dia langsung ke halaman login. Karena dia mau login kan, udah daftar, harusnya dia login. Nah, bagaimana kalau dia mau lanjut login? Perhatikan. Karena kita menggunakan navigator push ya, maka navigator push ini kan sebenarnya dia berada di atas halaman sorry, kok error ini? It's not true widget. It's not true, sebentar. Coba kita cek kenapa dia error. Ini ya, sebenarnya kan dia berada di ini. Nah, kalau kita back harusnya kan dia di sini nih. Nah, itu maksud saya. Jadi ini sebenarnya halaman utamanya, ini muncul di depannya. Login itu masih ada di belakangnya. Ya, login itu masih ada di belakangnya. Nah, cara menutupnya itu cukup 2 kali saja nih. Navigator popnya 2 kali. Nanti otomatis dia begitu kita simpan datanya, tes. Saya buat nih testing@gmail.com 123456, kemudian tanggal, kemudian kita klik daftar sekarang. Oh, gagal disimpan nih, harusnya dia sudah ada ya. Kita tambahin aja sembarangan. Oke, klik daftar sekarang. Ini masih gagal. Kita cek dulu nih. Wawan 123456, emailnya sama, wawan 123456@gmail.com. Passwordnya ini kita ganti. Oh, tadi mungkin datanya ada yang kosong ya. Tanggal lahirnya juga kita ganti, tanggal 15 misalnya. Oke, nah ketika kita klik lanjut login, nah sekarang dia kembali ke halaman login. Artinya dia menutup 2 pop-up sekaligus ya. Pop-up pertama tadi si alertnya, pop-up kedua itu halaman daftarnya. Jadi dengan seperti ini nanti dia bisa dia tidak perlu menekan tombol back, tapi otomatis masuk ke halaman login ya, otomatis masuk ke halaman login. Kalau kita mau otomatis sebenarnya bisa.
Ya, kalau kita mau otomatis sebenarnya bisa, berarti tinggal navigator popnya tidak perlu pakai alertnya, hapus alertnya, langsung taruh di sini bisa. Tapi kan nanti orang nggak tahu nih datanya udah kesimpan atau belum. Ya, orang tidak tahu datanya udah tersimpan atau belum. Makanya kita munculkan alert dulu biar dia tahu bahwa proses ini berhasil atau prosesnya gagal. Oke, untuk tutorial daftarnya saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi membuat homepage-nya, halaman berandanya di video berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.